Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMA, SMK, SMP dimanapun anak-anakku berada, semoga anak-anakku senantiasa ada dalam kesehatan, senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari kelima bulan Ramadan. Semoga ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama 4 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini materi belajar di rumah saja, Ramadan di rumah saja, materi tentang akidah akhlak. Saya akan mengawali dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu ketika di saat para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang sosoknya seperti seorang laki-laki dengan memakai pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat pada dirinya, tidak terlihat pada dirinya bekas perjalanan, bekas perjalanan jauh. Jadi ada satu keanehan dari mereka para sahabat. Satu sisi mereka tidak mengenali orang yang baru datang itu, tapi di sisi lain tidak terlihat ada bekas perjalanan jauh. Nah, logikanya, ketika mereka tidak mengenali orang yang baru datang, pasti orang itu orang jauh, bukan orang kampung itu, gitu, bukan orang daerah itu. Dan logikanya kalau orang sudah berpergian atau menempuh perjalanan jauh, pasti terlihat bekas-bekas perjalanan yang mungkin terlihat capek, terlihat berkeringat. Ini tidak. Nah, lalu kemudian tiba-tiba si rajul tersebut duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya meletakkan, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu si rajul itu berkata, waqala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Si rajul itu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beri aku penjelasan tentang Islam. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Mendengar jawaban Rasulullah, si rajul itu pun berkata, kata si rajul, saddaqta, engkau benar. Maka kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Aku merasa heran, kata Umar. Dia nanya, begitu dijawab, dia membenarkan pertanyaan itu. Dia membenarkan jawaban itu. Lalu si rajul bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, qala fa'akhbirni anil iman. Beri aku penjelasan tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, dan engkau beriman kepada hari akhir, serta engkau beriman kepada qada dan qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruk.
Setelah dijawab oleh Rasulullah, si rajul itu pun berkata lagi, "Shaddaqta, engkau benar." Maka kemudian si rajul bertanya lagi kepada Rasul, "Fa akhbirni anil ihsan." Tolong engkau jelaskan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan yang ketiga itu, kata Nabi, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak mampu merasa melihat Allah, fa innahu yarak, maka engkau harus sadar sesungguhnya Allah melihat. Nah, anak-anakku sekalian, dari hadis ini maka muncullah trilogi agama atau rukun agama, yaitu Islam, iman, ihsan. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Islam wujudnya adalah syariat. Lalu kemudian iman, disinilah kita akan berbicara masalah akidah. Maka kita akan berbicara tentang iman, yang kemudian nanti tentang akhlak kita akan berbicara tentang ihsan. Anak-anakku sekalian, apa itu akidah? Kata akidah ya, atau i'tiqad ya, secara bahasa itu berasal dari kata al-aqdu, yang artinya antara lain makna dari al-aqdu itu kokoh, kemudian kuat, dan juga erat ya. Adapun secara istilah ya, istilah secara umum, kata akidah itu bermakna keyakinan yang kokoh ya, keyakinan yang kokoh atas sesuatu tanpa ada keraguan. Jadi ketika kita meyakini sesuatu tanpa ada sedikit pun keraguan, itulah akidah. Di makna akidah secara istilah umum adalah keyakinan yang kokoh akan sesuatu. Nah, jika keyakinan tersebut sesuai dengan realitas yang ada, maka akidah itu dinyatakan sebagai akidah yang benar. Tetapi jika tidak sesuai, maka akidah tersebut dinyatakan sebagai akidah yang batil, akidah yang buruk. Nah, dalam definisi syar'i, ya, secara syariah, definisi akidah adalah dalam syariat Islam, definisi akidah dalam agama Islam bermakna masalah-masalah ilmiah yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya yang wajib bagi setiap muslim untuk meyakininya sebagai pembenaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Artinya, secara sederhananya akidah adalah meyakini segala sesuatu yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, berbicara akidah, maka tadi kita berbicara tentang rukun iman. Ya. Rukun iman yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, di bagian pertama materi akidah akhlak ini kita akan membahas akidah, yakni rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna iman kepada Allah? Yakni dia meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Lam yalid wa lam yulad. Allahu ahad, Allah yang maha esa. Lam yalid wa lam yulad, Allah adalah zat yang tidak punya anak dan juga tidak diperanakan. Iman kepada Allah secara ijmali, secara umum, meyakini bahwa Allah adalah zat yang al-mausufu bikulli sifatin kamaliyatin. Allah adalah zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin. Allah adalah zat yang terbebas dari segala sifat-sifat kekurangan. Iman kepada Allah meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas kita sembah.
Hanya Allah lah yang pantas untuk kita jadikan tempat meminta. Hanya Allah lah yang pantas untuk kita jadikan tempat bersandar. Kita meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada. Kita meyakini Allah itu qidam. Kita meyakini Allah itu baqa dan seterusnya. Iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yakni kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat yang secara material dia diciptakan dari cahaya. Malaikat adalah makhluk yang non fisik. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat malaikat itu adalah dia taat, patuh kepada perintah Allah. Dia tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 malaikat ya, yang wajib diketahui oleh kita. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Yang ke-10 malaikat itu memiliki tugas masing-masing. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan rezeki kepada manusia. Ada malaikat yang tugasnya meniup sangkakala nanti di hari kiamat. Ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik, amal buruk. Ada malaikat yang bertugas untuk nanti bertanya di alam kubur. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu surga, ada yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, semua itu harus kita yakini. Nah, tetapi tidak cukup hanya keyakinan. Nah, keyakinan itu harus diejawantahkan dalam perilaku. Sebagai contoh misalkan kita beriman kepada malaikat, kita meyakini adanya malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat setiap perbuatan kita, baik ataupun buruk. Malaikat Raqib Atid mencatat amalan-amalan kita. Nah, dengan kita meyakini adanya Raqib Atid yang mencatat amal-amal kita, mengawasi perbuatan-perbuatan kita, maka dengan keyakinan itu membuat kita selalu berhati-hati ketika kita mau berbuat. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita pikir dulu perbuatan ini baik atau buruk. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid yang nantinya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya. Dari sekian banyak kitab-kitab yang Allah turunkan, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir, sebagai kitab penutup, sebagai kitab penyempurna atas kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah tadi? Tentu berbeda antara kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang lainnya. Kepada Taurat, Zabur, Injil, kita wajib mengimani, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut.
Kita meyakini Al-Quran, maka tidak cukup hanya meyakini Al-Quran sebagai kitabullah, Al-Quran sebagai kalamullah, Al-Quran sebagai wahyu, tapi iman kepada Al-Quran kita juga harus berusaha untuk mempelajarinya, senantiasa membacanya. Terlebih lagi sekarang di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah sepatutnya kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan syariat kepada umatnya. Ada 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman kepada rasul juga, kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak akan ada rasul setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka kita punya kewajiban untuk mentaati segala yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan kita harus menjauhi segala yang dilarangnya. Apapun yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menerimanya dengan penuh keimanan. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita harus meyakini bahwa kita akan dihadapkan pada hari akhir atau hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan seluruh alam semesta ini, hari di mana semua makhluk hidup akan dimatikan, yang kemudian semua makhluk yang mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats, manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat disebut Yaumul Hasyr. Lalu kemudian manusia akan menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya yang dia lakukan selama di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada segala ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruk. Artinya kita harus meyakini, mengimani bahwa apapun yang terjadi pada kita semua atas kehendak Allah. Baik ataupun buruk, kita harus meyakini semua itu kehendak Allah. Sehingga dengan kita meyakini, mengimani qada dan qadar Allah, kita akan selalu ridho atas apapun yang Allah tentukan, atas apapun yang Allah tetapkan kepada kita. Anak-anakku sekalian, saya kira ini untuk bagian pertama pada materi akidah akhlak. Insya Allah akan dilanjutkan pada video berikutnya, materi tentang akhlak. Semoga anak-anakku sekalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.